bacakan dua makalah ulama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala wahidu asri wa fardahri al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menulis kitab tafsir namanya Tafsir Ar-Razi. Ya, segini tebalnya. Beliau lahir pada tahun 606 Hijriah. Beliau mengatakan, "Ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burin aw syai'in akhar." Tidaklah seseorang yang membaca maulid Nabi atau sholawat dia bacakan di atas garam atau gandum atau sesuatu yang lain. Orang Arab kalau mau ngomongin makanan selalu pasti ada garamnya. Garam itu menjadi komoditi yang paling penting. Garam itu menjadi komoditi yang paling penting. Apalagi zaman Nabi memang itu, ya. Jadi kalau orang baca sholawat atau maulid Nabi di atas garamnya, gandumnya, atau kalau kita berarti berasnya, apa segala macamnya, minal makulat daripada jenis-jenis makanan. Illa zaharatil barakatu fi kulli syai. Melainkan Allah akan nampakkan keberkahan pada makanan itu. Amin ya rabbal. Berikutnya ada lagi wa in quriya maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata dibacakan maulid Nabi atau sholawat ala ma'in di atas air, ya. Faman syariba min dzalikal ma', maka siapa orang yang meminum air tersebut dakhala qalbuhu alfunurin, maka akan masuk ke dalam hati orang tersebut yang minum air yang sebelumnya baca salawat, akan masuk ke dalamnya 1000 nur, ya, cahaya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu silakan kalau ke Ciomas Abah Mufasir, itu air yang diambil oleh para peziarah, para pengunjung, mereka rata-rata pada bawa dirijen gitu, itu dari keran yang biasa dipakai mandi, nyuci sama santri, diambil tuh dirigen, dibawa ke Abah Mufasir, ya kan, langsung sodorin begini, atau botol begini ada juga, ya, dibuka gini, belum baca sebentar aja udah, terus bawa pulang. Itu air yang saya bawa pulang, diminum Zaid, diminum Sofa, alhamdulillah nggak ada yang sakit perut, kan air keran, nggak ada yang sakit perut. Satu, nggak ada sakit perut. Yang kedua, kita yakin mudah-mudahan dengan sebab air itu ada keberkahan pada diri anak-anak kita, begitu. Bahkan mohon maaf tetangga kita RT, ya, tetangga kita RT, habis kita bawa ke sana, kemudian dibawain minuman buat istrinya itu, buat ininya apa, anaknya, ya, nggak lama hamil, gitu, nggak lama hamil. Tadi kita ketemu di perumahan Puri Bintaro Indah itu, ya, apa namanya, beliau tugasnya di Surabaya, gitu. Beliau tugasnya di Surabaya. Di Surabaya kita diservis ketika kita ngunjungin Mustafa. Di Surabaya kita diservis, diinepin di hotel, dikasih mobil sama supirnya. Kita pergi ke Bangkalan, ke Syekhona Khalil Bangkalan. Di sana ada airnya, ya kan? Kita bawa airnya, setelah itu kita baca-baca segala macamnya gitu. Kita hadiahkan ke beliau. Kemudian beliau kasihkan ke istrinya, gitu. Nggak lama hamil juga itu istrinya, ya. Walaupun semua itu ketetapan dan ketentuan Allah, tapi mereka berceritanya ya setelah minum ini, setelah minum itu, gitu. Artinya itu sah, ya, sah dan sesuatu yang sangat baik untuk ditiru, begitu. Kemudian itu tadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Masih banyak lagi lah makanan-makanan juga begitu. Yang terakhir karena waktu sudah cukup adalah yang kemarin saya singgung dalam ceramah saya, adalah ungkapannya Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, beliau mengatakan ma min baitin au masjidin au mahallatin quriya fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah. Tidak ada satu rumah, masjid atau tempat apa saja, termasuk warung-warung, toko-toko, ya, yang baca sholawat, baca maulid Nabi, melainkan malaikat tebarkan sayapnya, dilebarkan sayapnya dengan menebarkan rahmat dan keridhaan Allah. Jadi dimanapun Bapak sholawat, insya Allah, barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ada yang mau ditanya? Enggak ada? Ya.
Oh, enggak. Jadi semuanya kan kita tahu maksud gitu ya. Kita tahu maksud. Kalau dia manggil nama seseorang gitu kan, ya nggak apa-apa. Kita nggak bersalat nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak termasuk orang yang merugi gitu. Mudah-mudahan tidak termasuk orang yang merugi karena kita mendengar nama itu adalah ditujukan kepada orang-orang tertentu gitu. Tapi juga nggak ada larangan juga, nggak ada keterangan. Kalau kamu dengar disebut nama si fulan, misalkan tadi kawan kita nama RT, yang tadi RT itu yang anaknya hamil setelah minum air itu namanya RT Muhammad gitu, ya. Apakah setiap kali kita dengar nama dia kemudian kita bersolawat? Nggak ada larangan juga, nggak ada keterangan yang melarang. Artinya barangkali ini kaitannya dengan rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Rasul. Ketika ada orang manggil Teh Muhammad, dalam hati kita, ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung nyambunginnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada salahnya. Ya, dengan tidak ada maksud kita bersolawat buat si Muhammad RT, bukan gitu. Ya, jadi semua saya kira pertama Allah Maha tahu gitu kan. Yang kedua kita juga yang tahu gitu. Ya, koneksitas kita, wusulnya kita, nyampainya kita ini jaringannya kemana gitu. Ya, jadi kalau memang saking cinta kita, rindu kita sampai kedengeran nama Nabi Muhammad aja dan kedengeran nama RT Muhammad aja, kemudian kita langsung bersolawat tapi kita niatin buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah gitu. Saya kira kan begitu. Syekh Junaid Al-Baghdadi, guru daripada gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani gitu kan. Itu kan dulu beliau sebagai ini, tukang gulat, ya, pegulat. Syekh Junaid Al-Baghdadi itu sebagai pegulat, kemudian ada sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan pegulat yang sangat kuat ini bakal dapat hadiah. Nah, ketika itu ada seorang keturunan Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah, ya, badannya nggak sebanding dengan badannya pegulat gitu kan. Kemudian keturunan Rasulullah ini sedang butuh uang gitu. Ketika masuk ke arena pertandingan itu si pegulat yang keturunan Rasulullah ini, ya bukan pegulat asli karena dia semata-mata nyari duit karena sedang kesusahan untuk menghidupi keluarganya. Dia bilang ke pegulat yang asli tadi, saya mau bertanding kayak begini bukan karena saya pengen ngalahin Anda, karena pasti saya nggak bakal bisa ngalahin Anda dan Anda pasti menang. Tapi ketahuilah saya ini keturunan Rasulullah, saya sedang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga saya. Dengan sebab begitu, itu si pegulat tadi kemudian sengaja mengalah, langsung mempercayainya saja, sengaja mengalah. Saya nggak penonton pada kecewa, kenapa ini kenapa itu. Akhirnya kemudian dipanggil, ini saya pegulat, ditanya kenapa bisa ngalah begitu, karena dia ternyata menghormati dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya kemudian selang beberapa hari beliau tidur mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah berterima kasih kepada si pegulat ini yang kemudian akhirnya menjadi seorang wali. Beliaulah Syekh Junaid Al-Baghdadi yang makamnya dengan Syekh Siri As-Saqati gurunya dan satu komplek dengan Abu Nu'as atau Abu Nawas. Ya, udah saya ziarahi semua ya karena memang itu sekitar Baghdad, ya, bertetangga dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, artinya betapapun kerinduan, kecintaan dan kepedulian kita kepada hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah, insya Allah ada barokah begitu. Sampai si pegulat tadi kan luar biasa, gitu. Teh Muhammad, kita di sini, oh Allahumma sholli, oh langsung ingatnya kepada, ini nggak apa-apa, insya Allah. Karena nggak ada keterangan yang melarang, gitu kan, gitu, nggak ada keterangan yang melarang. Ibu ada? Ya. Ya. Iya. Iya, baik. Jadi saya juga dulu pernah di bilangan Rasuna Said itu ya di Wisma Tugu. Itu ada perusahaan yang direksinya satu direktur ini muslim, direktur berikutnya non muslim itu. Direksinya ada muslim, ada non muslim. Akhirnya kita bikin acara syukuran dengan dua peribadatan. Ya, pertama mereka kebaktian, habis gitu kemudian giliran direktur yang muslim ngadain pengajian, saya ceramah, kemudian saya doa gitu ya. Jadi
Tidak ada halangan kita mendoakan siapapun ya, sesama manusia gitu dalam hal ini. Tetapi adalah doa yang terbaik adalah memberikan semoga Allah memberikan petunjuk gitu ya. Semoga Allah memberikan petunjuknya, itu yang terbaik gitu ya. Bahwa keberkahan, rizki apa segala macamnya enggak usah pakai kita doain, Allah udah kasih. Gitu. Untuk orang-orang non muslim nggak usah kita pinta, Allah udah kasih dengan rahmannya. Dengan rahmannya Allah kasih hamba-hambanya baik yang muslim maupun non muslim, mukmin maupun yang tidak beriman, Allah kasih. Tapi khusus hamba yang beriman Allah turunin rahimnya gitu. Itu perbedaan rahman dan rahim. Nah, rahman dan rahim dijadikan satu, istilahnya namanya rahmat gitu. Ya, jadi tidak ada halangan, itu sesuatu yang baik kita mendoakan mereka, tapi doa yang terbaik adalah memberikan mereka, memintakan untuk mereka adalah hidayah, petunjuknya gitu. Ya bisa aja nanti dimainkan kalimatnya, bisa aja nanti dimainkan kalimatnya ya Allah, ya. Karena kita tetap mintanya kepada Allah kan gitu ya, bukan kepada Tuhan mereka, kita minta kepada Allah. Ya Allah, andai kata dengan kemajuan perusahaan mereka ini menjadi penyebab mereka mendapatkan petunjukmu ya Allah, maka berikanlah semua apa yang mereka harapkan gitu kan, bisa aja. Jadi semua bisa.